وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dewek yang hormati dan yang sama-sama kita cintai dan muliakan, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, ummuna kita yang tercinta, ummuna al-mujahidah an-nasikah al-barrah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membimbing kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua terus menerus iring beliau sampai kita dikumpulkan bersama guru besar kita nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dewek yang cintai dan yang sama-sama kita muliakan, Pengurus Besar Nahdlatul Watan Raden Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC MPDI, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam meneruskan perjuangan guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Semua pengurus organisasi Nahdlatul Watan dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, dan mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berjuang di organisasi kita tercinta, organisasi Nahdlatul Watan. Kemudian semua guru-guru kita, masyayikh kita, mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan kita, membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua jemaah yang hadir maupun saknenten pulih hadir, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, fi taatillah, murah rizki, halal barakah. Dan mudah-mudahan kita semua selamat, bahagia dunia wal akhirah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para santriwan santriwati, para dewan guru yang sempat hadir yang sangat saya cintai dan muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai pagi yang sangat mulia ini kita masih diberikan umur, sehat, berkesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia di atas bumi ini. Karena bumi atau tanah yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala bagus semua. Di antara yang bagus ini ada sebidang tanah yang paling mulia di atas dunia. Apa itu? Yaitu majelis ilmu. Inilah tanah yang dirindukan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebidang tempat, sebidang tanah yang sangat dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana kita bersimpuh, duduk bersila, yaitu di majelis ilmu. Tentunya mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kita semua dikumpulkan juga oleh Allah bersama guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam bersama para waliullah, para aulia, para anbiya sampai kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan dan haturkan kepada kanjeng Nabi kita yang mulia, yang agung, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma di bawah bimbingan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita iring beliau, iring guru besar kita, iring para alim ulama, para aulia sampai kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabb ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, ini yang perlu kita syukuri, lebih-lebih di penghujung akhir zaman ini, ya. Yang perlu kita syukuri, alhamdulillah, Allah masih kangen tunah di Pak Pulunggu sedatia. Yaitu Allah memberikan rasa nikmat di hati kita untuk menghadiri majelis ilmu. Allah memberikan langkah yang ringan untuk kita rindu menghadiri majelis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa, yang tidak ada dijual di toko-toko bangunan. Ya, nikmat inilah yang tidak ada dijual di toko manapun, apalagi Alfamart, Indomaret. Ya, apalagi berada di MBG, tidak ada. Ya, nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ya, karena terkadang para jemaah, ya, nikmat biasanya yang selalu kita syukuri dengan luar biasa itu nikmat yang zahir. Padahal nikmat yang zahir itu ya bisa kita cari. Kita kekurangan uang bisa kita cari. Nggih? Kita sakit misalnya bisa kita ke dokter. Nggih. Tetapi ada nikmat-nikmat yang tidak bisa kita cari, yang tidak bisa kita usahakan, yang kita tidak bisa dibeli dengan apapun. Yaitu nikmat ibadah, nikmat menghadiri majelis ilmu. Dan semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelunggu sidati yang niki hadir setiap minggu. Setiap ada pengajian di majelis ilmu para jemaah nggih. Secara tidak langsung kita lagi berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lagi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisnis yang tidak akan pernah rugi. Sila, kalau kita berbisnis tembakau, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kalau kita berbisnis yang lain, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tetapi kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita akan rugi. Ya, karena di dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 111, ya, kalau tidak salah, ya, yang sering kita dengar ayat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya Allah. Coba. Makna ishtara itu berjual beli. Ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah membeli daripada orang-orang mukmin
dengan beriman kepada Allah. Apa yang Allah beli? Anfusahum, maf'ul dari ishtara. Ya, diri kita dibeli oleh Allah. Padahal yang bikin kita, yang menciptakan kita siapa jemaah? Allah Subhanahu. Yang memberikan kita jiwa siapa? Allah. Yang memberikan kita hidup siapa? Allah. Yang memberikan kita segala-gala siapa? Allah. Toh Allah juga akan bayar itu semua. Akan beli. Makanya Sayyidina Abu Bakar, para jemaah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau Sayyidina Abu Bakar terkenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling lembut hatinya. Paling lembut, paling halus, kemudian murah emperiak, dan paling cepat menangis tatkala membaca Al-Quran. Dan kalau kita baca Quran kadang-kadang apa? Ketawa. Ya, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kita baca itu tentang neraka, ketawa kadang-kadang. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar, tatkala beliau membaca ayat ini, waktu beliau sholat tengah malam, ya, begitu beliau sholat tengah malam, pas membaca ayat ini, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar betul-betul telah membeli anfusahum, ya, wa amwalahum, diri mereka, jiwa mereka orang mukmin itu Allah beli. Wa amwalahum, harta benda mereka. Jadi pelungguh yang sumbangkan tadi setiap minggu, amwal namanya, ya. Amal itu jamak dari malun. Jadi apapun itu, bukan keping saja. Emas ara kita berikan, amwal namanya. Keping ara, amwal namanya. Bata ara, bata sit nyumbang, amwal namanya. Semuanya namanya amwal. Nah, tidak sia-sia para jemaah. Siapa yang berjanji? Innallah la yukhliful mi'ad. Allah mustahil piwale janji. Nah, jadi jiwa kita orang mukmin, harta benda kita yang kita keluarkan di jalan Allah. Ya, Allah beli itu semua. Mu'napi sinta beli sida-sida Allah para jemaah. Ya, bukan dengan uang, ndak. Bukan dengan harta, ndak. Bi anna lahumul jannah. Ente beli sida-sida Allah, Allah bayar dengan apa? Surga. Aneh. Mu'aga. Sayyidina Abu Bakar jak paleng. Pingsan beliau lah membaca ayat ini. Tak. Kenapa beliau pingsan? Bukan beliau sedih saja, tetapi beliau pingsan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beliau selalu menilai ibadahnya menurut kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahasan beliau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman semua orang, masih beratan iman Abu Bakar samensa. Tetapi Sayyidina Abu Bakar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa kurang dengan ibadah beliau. Nah, berarti kita diajarkan di dalam sejarah beliau itu, apapun yang kita lakukan, kebaikan, ketaatan para jemaah, jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup. Ya. Jadi tiang kutip, ya, dari sebahagian ulama-ulama yang zuhud. Apa kata beliau? Man adnaba zamban ay tahmiluhu wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhuluhu an-nar. Barang siapa yang melakukan dosa, ya, kemudian dia ketawa. Makanya di akhir zaman ini para jemaah, ya, ada saluit-luit terbaca buku renungan masa, coba lamun teh indang mungkin sudah. Okay. Baca merenung, yang tatkala tulis, ya, apa namanya, kutipan kaul-kaul ulama,
Man aznaba dzamban wa huwa yadhaku. Barang siapa yang melakukan dosa kecil yang dia lakukan. Sila, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ya. Si teparan ya dosa belit langsung besar. Itu. Tidak ada istilahnya dosa kecil kata ulama. Kalau selalu dilakukan. Bareh ini terkumpul-kumpul, arantan terawasan batur. Nih, terkumpul-kumpul, arantan fitnahan batur. Itu tidak terasa. Selalu orang itu ketawa. Kata beliau. Barang siapa yang melakukan dosa, sekalipun dosa itu kecil, kemudian dia ketawa. Ya. Fayudkhiluhullahu an-nara. Pasti Allah memasukkan orang itu ke dalam neraka. Kenapa? Karena di dunia ini tahu dia salah tapi masih ketawa. Makanya ketika Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW, ya, beliau berhenti di suatu tempat, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba berhenti ya Rasulullah? Ada apa? Dan beliau merenung, beliau menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, seandainya engkau tahu apa yang saya tahu, pasti kalian lebih banyak menangis ketimbang ketawa. Sila, lamun dengan kelelek para jemaah ya tandang senang tawa sedih. Senang. Nah, angkat dia terbau senang-senang lalu oleh dunia ni. Mensa-mensa kelelek, di dalam jeding kelelek, sendirian di dalam kamar kelelek. Setelah diperiksa ternyata wah jogang. Yang sebenarnya lebih banyak kita menangis. Ya. Angka ibu-ibu, bapak-bapak lamun baunya aneh. Bareh dia mentulek ngaji tenangis doa. Timak luek keping tenangis. Ya. Timak darah empuk tenangis doa. Biasakan sedih. Nah, kata beliau, barang siapa yang melakukan dosa kecil ini, kemudian dia ketawa, dan ini banyak, karena kita itu lagi diuji oleh Allah para jemaah dengan berbagai macam ujian, dari arah manapun, ujian si HP, ujian si berita hoak, ujian si macam, sila akhir zaman ini, angkat tak onya-onya, dendek terjelap lalu percaya di akhir zaman harus patabayyanu, ya. Onya-onya deh dendek terjelap-jelap tuduh-tuduh batur nggih pokok sa paling bagus nggih berusaha terjaga hati nggih terjaga biwih barabasan tita nggih karena Rasulullah SAW berwasiat beliau salamatul insani fi hibzil lisani, keselamatan seseorang, keselamatan manusia itu mampu menjaga mulutnya, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni au kama qala. Jadi termasuk Islam, baiknya Islam seseorang itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Garis kedip. Wa man ata'a wa huwa yabki haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ah fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah. Barang siapa yang terus-menerus melakukan ketaatan, tetapi dia selalu menangis. Kayak cerita Abu Bakar yang tadi, yang kan sembahyang beliau menangis. Lagi ibadah beliau menangis. Nah, barang siapa yang selalu kontinu ibadah, taat kepada Allah, tetapi dia menangis dengan ketaatannya itu. Kenapa dia menangis? Hayaan minallah, karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuh malu kita para jemaah nggih. Kayak Sayyidina Abu Bakar yang ibadahnya luar biasa, apalagi kita jandara lo nilain nggih. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bayar ibadah kita dengan surga coba. Malu kita kepada Allah. Nggih. Mbelalu ibadah ruan ibadah. Bermbelalu ruan nilai ibadah saya terbayar si surga itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apalagi ente sembahyang makin deh macam lain angen terkadang ke haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu, karena takut. Ya. Kalau ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gimana? Khaufan minhu, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Nah, ala taksirihi, karena keterbatasan. Seketik ibadah penuh yang terbayar si surga oleh Allah, malu kita. Deh, malu. Yang para jemaah tepinaan majelis di sini jangan sekali-kali merasa cukup. Arawah ngaji jelo Jumat sauwi. Saya pernah ngaji zaman Bapak Bono Syekh dulu, wangkah ke ngaji. Ndak usah. Salah kita itu. Ya, justru ketaatan yang selalu kita lakukan ini justru harus kita merasa kurang terus. Selalu merasa haus. Nah, ciri-ciri orang seperti ini, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata, maka Allah pasti akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Nah, ya, tak terkelelik terus. Wa huwa yadhaku. Ya. Nanti di surga kita ketawa. Di dunia ini kebanyakan kita menangis. Ya. Ketaatan, apa di dosa yang kita lakukan, sila. Ya. Bareng-bareng merenung, ya, merenungkan muhasabah diri kita. Ya Allah, belian ketaatan atau dosa wah tegawe. Ya, lagu bagi tiang, ya, mau dosa yang telah kita kerjakan, mau ketaatan yang kita telah kerjakan, aneh tenangis, wah nggih. Tenangis, tersedih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pira lalu wan amal ibadah sawah tegawe. Nah, mudah-mudahan nanti di surganya kita semua yadhaku, kita semua ketawa, senang, ya kan? Senang. Nah, hanya sekedar ini jadi ungkapan ampura tiang telat tadi karena Abah SMS pagi. Memang dari dulu yang dikirimkan jadwal cuma tidak bisa dibuka, ampura. Tuan Guru Syakur nanya, tidak bisa beliau dibuka. Nah, beliau SMS, ya, sehingga tiang tidak berani ngisi, lalu tiang belajar juga ampura. Ya, payah belajar dia seketika. Jadi ampura hanya sekedar ini yang tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, matu tampiasi yang seagung-agungnya, tersarang-sarang pirengan, iya, nasihat, wajangan atau pengajian dari Mami dah kita. Mudah-mudahan ya apa yang tiang sampaikan ada manfaatnya, patut tampiasi yang seagung-agungnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau seketika.